Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Isrotono dan kali ini saya akan share terkait dengan salah satu topik dari di mata kuliah analisis vektor, yaitu terkait dengan gradient, divergensi, dan curl. Ini adalah video ketiga, yaitu terkait dengan curl. Video ke satu dan kedua terkait dengan gradient dan divergen nanti akan saya share di sini. Oke, apa itu curl? Kita bahas preambulnya seperti dahulu ya, terlebih dahulu. Maaf ini sudah malam. Ini sekarang udah jam 12.42. Oke, bismillah. Oke, curl. Kalau misalnya teman-teman perhatikan itu adalah sebuah kincir mata, kincir air ya, kincir mata air, kincir air. Dimana dari kincir air ini dia kan akan air itu berjalan atau mengalir arahnya ke sana. Oke. Nah, karena dia arahnya ke sana, maka ini tuh akan berputar ya, berputar. Maka ketika dia berputar, maka dia akan menggerakkan ini nih, tuas ini, yang ya tuas ini ya, itu akan bergerakkan, nanti akan menjadi ada ujungnya dari generatornya gitu. Nah, ketika ini berputar, maka kecepatan linear dari permukaan kincir air sama dengan perkalian silang atau cross product antara kecepatan sudut dengan vektor posisi jari-jari kincir air tersebut. Jadi vektor posisinya ini kan kincir air punya jari-jari, dan dia sudutnya, kalau misalnya vektor, kita masih ingat bahwa cross product itu adalah dimana ada dua buah vektor, habis itu dia mencari vektor yang tegak lurus. Jadi ini tuh yang ini adalah tegak lurus. Jadi kalau misalnya dia bergerak, maka dia juga ikut bergerak gitu. Nah, maka kita bisa menentukan berapa kecepatan sudut yang dari putaran kincir air tersebut. Kecepatan sudut dari kincir air yang bergerak dengan kecepatan konstan sama dengan setengah curl, atau setengah curl dari kecepatan kincir pada setiap titiknya gitu. Jadi intinya adalah pada curl ini adalah berbasis pada cross product. Oke, berbasis pada produk. Kalau divergensi itu berbasis pada dot, ini berbasis pada cross. Nah, sama di sini juga sama seperti divergensi. Di sini kita punya curl yang sifatnya 0 dan curl yang positif dan curl yang negatif. Curl yang positif itu adalah ketika dia berputarnya ke arah berlawanan arah jarum jam. Kenapa seperti itu? Misalnya gini, teman-teman masih ingat ya, kalau misalnya kita punya sebuah kita punya ini diagram kartesius kayak gini. Kita menghitung sudutkan ke sana. Nah, ini kan sifatnya positif. Kalau kita menghitung sudutnya ke sana, ini kan negatif. Nah, kalau ke sana berarti kan berlawanan arah jarum jam. Ke sini searah jarum jam. Ya udah sama dengan dia. Nah, kondisinya gimana ini? Kita perhatikan di sini. Ketika ada sebuah air mengalir atau ya fluid flow. Jadi dia ke sini, dia memutar. Ada perputaran di sini nih, ada perputaran di sini. Nah, ini airnya ke sana, ini ada perputaran ke sini, maka dia kan berlawanan arah jarum jam, berarti dia positif, maaf. Ketika dia ke sini fluid flow-nya, nah dia kan akan berputar ke searah jarum jam, maka dia negatif. Nah, ini juga dia searah, maka dia negatif. Nah, ini berlawanan arah, maka dia positif, seperti itu. Jadi itu adalah penjelasannya terkait dengan positif dan negatif itu kondisinya gimana gitu. Oke. Nah, ini urusannya divergensi dengan curl ya. Kalau divergensi tadi itu kan dia arahnya ke sana, keluar. Ini kan keluar, juga bisa ke dalam. Jadi divergensi itu adalah terkait dengan keluar dan flow-nya, flow dari vektornya gitu. Kalau dia apakah keluar atau masuk gitu. Kalau keluar berarti positif, kalau masuk negatif. Kalau datar-datar aja berarti dia 0. Sedangkan curl itu sifatnya memutar. Nah, teman-teman, ini ada vektor dasarnya, contohnya yang biru ini, yang warnanya abu-abu ya. Dan dia dengan merahnya ini kan dia tegak lurus gitu. Makanya dia memutar kayak gini. Kalau ini kan enggak, kalau dot kan dia menambah. Ini adalah difference-nya, ini adalah vektor awalnya, difference-nya. Nah, dia menambah. Kalau ini dia tegak lurus. Nah, tegak lurus gitu ya. Jadi anggap aja ini lingkaran, maka ketika di sini dia pasti tegak lurus di sini. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman masih ingat lingkaran, ada lingkaran gini. Ini putar gini, maka singgungnya ini pasti tegak lurus. Nah, ini menggunakan curl konsepnya. Menggunakan cross.
produk. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini modelnya ya. Hanya untuk membedakan aja. Nah, kita masuk ke definisi sekarang. Jika vektor V itu adalah yang tadi kita bahas, yaitu V1I, V2J, dan V3K, terdefinisi dalam diferensiabel pada titik X, Y, Z, maka kalau dari V atau rotation V atau nabla cross V didefinisikan sebagai nabla cross V seperti ini. Ini nabla, ini V-nya, di-crosskan jadilah seperti dia. Maka ketika mencari IJK-nya sudah dicoret-coret aja. Coret-coret aja gini. Nah, ini untuk I. Ini untuk C, jadi dia. Nah, ini untuk K. Oke, jadi nanti gitu. Nah, dari sini kita tahu nabla cross V adalah dia. Nabla cross V adalah dia, jadi do V3, dan ini kan dikalikan aja ya. Seterusnya, jadilah ini. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, berikutnya sifat-sifat curl. Sifat-sifat curl di sini misalkan f adalah f(x,y,z) dan g(x,y,z) adalah fungsi vektor yang kontinu di diferensiabel terhadap x, y, dan z, di mana p, x, y, z adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, dan a adalah bilangan real. Ini adalah sifat-sifatnya. Ketika nabla di-crosskan terhadap f plus g, berarti nabla cross f, nabla plus g, dan plus di sini nabla cross skalar a kalikan f, sama maka A-nya bisa kita take out. Jadi seperti ini. Nah, terhadap P, maka dari nabla P cross F ditambah P nabla cross F gitu. Nah, dan seterusnya. Oke, beberapa kan saya. Nah, di sini ada median vektor konservatif. Apa itu sebuah median vektor yang dapat diturunkan dari sebuah median skalar P sehingga V-nya sama dengan nabla P disebut sebuah median vektor konservatif, dan P-nya disebut sebagai potensial skalar. Jika V adalah nabla P, maka nabla vektor V sama dengan 0. Ini kondisi ketika dia median vektornya konservatif. Nah, ini pembuktiannya misalnya tadi yang sifat tadi ya pembuktiannya. Nah, ini adalah nabla cross F plus G. Ya sudah, nablanya kita jabarkan di sini, cross ini kita selesaikan dulu. Ini dan ini akan jadi dia F1 G1, F2 G2, dan seterusnya. Kita crosskan tabel ini ya. Habis itu dapat ini. Habis itu dapat atas nih. Dikalikan. Dapatlah F3 kalau Y, Z, dan seterusnya. Habis itu kita dapatkan ini. AF3 do F3, do G3, dan seterusnya. Nah, ini habis itu kita pisahkan F terhadap F dan G terhadap G. Yang jadinya do F nabla cross F, nabla cross G. Yang berikutnya ini juga. Jadi ini adalah nabla cross AF, di mana A-nya ada skalar, A-nya dia. Kita jadikan di sini. A-nya kita take out. Di sini A-nya kita take out. Ya sudah. Jadi A nabla cross F. Nah, contoh soal yang ini adalah itu tadi pembuktian sifat-sifatnya. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalnya A adalah 3xy kuadrat I plus 2xy pangkat 3j dan seterusnya, dan P-nya adalah dia, maka ini kita cari. Ya sudah, ketemu. Ini kan tadi nabla sama A, ini divergensi ya. Divergensi. Nah, ini harusnya ini kita bahas di divergensi harusnya. Bahas divergensi. Oke, yang kita bahas di sini. Tentukanlah ini nabla cross F, dan ini misalnya ini nabla cross F, nablanya dia. Ketika kita sudah cari F-nya udah ketemu, ya sudah, tinggal kita buat kayak gini. Maka xyz kuadrat doi xyz dan seterusnya, teman-teman bisa dapat ini. Maka i z kuadrat xy min j00 dan seterusnya dapatlah ketika nabla cross F dimasukkan, ya sudah dapat. Gitu, teman-teman. Oke. Ini kan berarti kalau misalnya kita nyari yang I, berarti kan I-nya dicoret ya. Jadi tinggal ini masuk sini. Seterusnya. Nah, ketika nabla cross F, nabla cross F ini kita selesaikan dulu. Kalau kita udah selesai, baru kita masukkan ini, dapatlah dia. Jadi yang dikurung mesti kita kelarin dulu. Oke. Nah, ini contoh soal ketiga, buktikan median vektor ini adalah median vektor konservatif. Ya. Nabla cross F itu adalah IJK dan do X, do Y, dan seterusnya X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Oke.
Dari sini kita operasikan, detailnya adalah 00, 00, 00, ya sudah, 0. Nah, maka dia disebut medan konservatif. Gitu. Oke, ini adalah latihan soalnya. Silakan teman-teman kerjakan. Dan seperti biasa saya juga memakai referensi yang sama di video kedua dan 3. Maaf, 1 dan kedua. Oke, ini silakan teman-teman dikerjakan, nanti kita bahas ketika di pertemuan. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.